Itu kalau bisa kita beli di Indomaret. Kalau kita di Indomaret itu nanti bisa ada invoice-nya, ada termasuk PPN gitu. Lalu ada untuk yang di restoran atau yang ada di GoFood, nggak ada PPN-nya untuk yang gitu. Kenapa nggak ada PPN-nya? Karena emang peraturan pajak di Indonesia tuh nggak ngebolehin ada pajak yang double gitu. Kalau udah kena PPN, nggak boleh kena pajak restoran. Kalau udah kena pajak restoran, nggak boleh kena PPN, intinya gitu. Nah, jadinya yang usaha-usaha yang di mana-mana, ada yang ada di restoran, yang ada di GoFood, yang ada kios-kios, mungkin yang ada di pusat perbelanjaan dan lain-lain, itu warteg-warteg misalnya, itu mereka nggak kena PPN, tapi kenanya pajak restoran. Tarifnya 10% kalau di DKI. Karena ini punyanya pajak daerah, jadi masing-masing daerah itu sangat mungkin punya tata cara yang beda-beda tentang gimana cara bayarnya, gimana cara lapor pajaknya gitu. Mungkin tarifnya bisa beda, tapi kalau misalnya saya ngomongin di DKI itu tarifnya 10% untuk pajak restoran. Itu kalau bahasa kerennya pajak restoran itu adalah PB1 namanya istilahnya. Ya, intinya pajak restoran 10%. Terus aduh ini gimana saya mau scroll bentar ya. Terus apa namanya, setiap kita bikin usaha emang perlu gitu langsung bayar pajak restoran gitu kan. Enggak, kalau misalnya teman-teman bikin boba emang langsung harus bayar pajak, jawabannya enggak. Karena di DKI, sekali lagi di DKI itu kalau misalnya kayak di Pemdanya itu mereka bilang kalau penghasilannya belum sampai 200 juta satu tahun, 200 juta satu tahun, atau belum di atas 555.000 per hari gitu, itu tidak ada kewajiban untuk bayar pajak restoran. Jadi kalau penghasilan masih di bawah 200 juta per tahun, nggak ada kewajiban untuk patuh sama pajak restoran. Tapi kalau mau bayar, boleh nggak? Boleh. Kalau emang teman-teman mau nyumbang ke Pemda secara sukarela gitu, boleh. Cuman jarang sih yang saya tahu, yang saya kenal mau ngelakuin itu gitu. Gimana cara bayar pajaknya? Jadi cara bayar pajaknya ya masing-masing daerah beda-beda ya gitu. Kalau misalnya di Jakarta kasusnya ya kita datang ya, kalau dulu tuh datang ke Dispenda gitu kayak ngedaftarin usaha kita, terus dapat NPWPD namanya, nomor pokok wajib pajak daerah gitu, ada daerahnya karena ini pajak yang berbeda dari pajak pusat, jadi bukan NPWP tapi NPWPD gitu. Itu dapat kayak gitu kalau dulu. Kalau sekarang yang saya dengar udah bisa online lewat situsnya Bapenda, mungkin bisa dibuka website-nya bapenda.jakarta.go.id gitu kalau nggak salah. Di situ kayak teman-teman bisa langsung ngedaftarin usaha restoran teman-teman secara online. Ada juga yang caranya buka aja usahanya, nanti itu berapa lama buka, kelihatan banyak yang parkir, banyak yang rame, nanti orang Pemdanya datang ke sana, minta kenalan sama teman-teman, ngasih surat. Nah, itu bisa juga daftar lewat situ kalau misalnya kayak teman-teman capek, nggak mau jalan ke Pemda, nunggu sampai disamperin aja, ya biasanya kayak gitu works juga. Gitu kan. Gimana bayar pajaknya? Kalau dulu tuh yang saya dengar bisa bayar pajak ke Bank DKI. Ke Bank DKI, nanti kalau misalnya teman-teman dapat NPWPD itu, nanti dapat semacam belangko gitu, yang mana teman-teman bisa kayak ngerekap dalam setiap bulan itu kayak penghasilannya berapa aja, lalu dikalikan 10%, lalu di situ nanti ke Bank DKI untuk bayar gitu. Tapi sekarang bisa juga online lewat situs Bapenda itu. Jadi kayak pembayarannya online, bisa lewat ATM yang saya lihat, bisa dari M-Banking juga. Dan lapor pajaknya juga di situ, lapor pajak itu gimana ya, intinya itu cuman kayak ngelaporin, oh kayak ini pajaknya udah saya bayar, ini bukti bayarnya, mungkin kayak gitu. Gitu aja sih gitu untuk pajak restoran. Pajaknya simple,
Dan kapan harus dilaporin? Harus dilaporin paling lama itu sorry ini di materi saya kayak agak kurang yakin nih 30 hari kerja. Mungkin jangan terlalu diikutin, mungkin 1 bulan ya, 1 bulan aja. Jadi misalnya kayak ini bulan Januari, berarti untuk bayar pajak masa Januari itu paling lambat mungkin di akhir Februari gitu, di 28 Februari itu harus bayar pajaknya ke Pemda. Kalau untuk masa pajak Februari, deadline pembayaran dan pelaporannya berarti ada di akhir Maret gitu, dan seterusnya. Udah sih kalau pajak restoran gitu aja, udah selesai. Tapi ya pajak restoran doang. Tapi sebenarnya buat teman-teman yang mau F&B, bisnisnya pajaknya nggak cuma ini. Karena kalau ini pajak restoran itu iya, tapi bukan berarti teman-teman nggak punya kewajiban sebenarnya, apalagi yang udah punya badan usaha, untuk mengadministrasikan pajak dari pemerintah pusat gitu. Oke, di sini saya next. Oh ini, sorry deh, ini saya kasih contoh dulu deh. Saya kasih contoh dulu kalau misalnya mau F&B, yang pajak restoran itu. Jadi pajak restoran itu kena, saya lupa ngasih tahu, kalau pajak restoran itu kena nggak cuma dari makanan dan minuman yang dijual ya, tapi termasuk service charge gitu. Ya kalau misalnya Tuan A di sini membeli ramen pada restoran X dengan harga satu porsi 56.000 misalnya, minimal 25.000, kan totalnya 81.000. Itu bayar pajaknya gimana? Nah, bayar pajaknya di sini ada service charge 5%. Kalau service charge tuh suka restorannya mau berapa. Ada restoran yang nggak nge-charge service charge, ada yang nge-charge service charge 5%, tuh ada yang 10%, 20%, saya juga pernah ngeliat. Ya mau bikin service charge 100% juga nggak apa-apa kalau emang ada yang mau bayar. Tapi service charge itu biasanya tambahan lah gitu dari harga makanan dan minuman yang dibeli di restoran. Di sini contohnya 5%, jadi dalam 81.000 dikali 5% itu ada service charge 4.050. Jadi bayar pajaknya itu adalah dari 81.000 ditambah 4.050 itu. Baru dikalikan 10%. Bukan dari 81.000-nya aja ya, tapi harus ditambahin service charge dulu, baru dikalikan 10%. 8505, 8.000 doang. Murah kan sebenarnya pajaknya. Tapi biasanya kayak beban pajak ini dilempar ke pembeli. Jadi kayak pembeli ditagih tuh 81.000 plus 4.050 ditambah 8.505 gitu. Itu praktek yang common gitu, yang biasa dilakuin sama teman-teman di bisnis F&B. Ada juga yang udah include itu ke dalam harga jual gitu. Jadi kayak di situ istilahnya, kalau bahasa akademisnya tuh apa ya? Saya lupa antara backward shifting atau inward shifting, tapi intinya pajaknya ditanggung oleh penjual, ada yang kayak gitu. Oke, ini untuk pajak restoran. Lalu sebenarnya ada lagi kewajiban pajak-pajak lain nih. Ini yang punyanya pajak pusat, apa aja. Ini saya jelasin singkat aja, mungkin biar agak lamanya nanti ditanya jawab aja. Yang pertama ada PPh 21. PPh pasal 21 itu apa sih? Itu adalah pajak untuk gaji karyawan. Jadi kalau misalnya teman-teman punya karyawan, terus kayak teman-teman ngasih gaji ke karyawannya, teman-teman berkewajiban untuk motong penghasilan gajinya itu dan bayarin pajaknya employee atau karyawan teman-teman itu langsung ke negara. Teman-teman punya restoran, misalnya kayak restoran makanan Jepang, punya staff di situ, staffnya teman-teman gaji misalnya 5 juta per bulan, itu teman-teman harus motong sedikit penghasilannya. Mungkin contohnya dipotong 100.000 buat bayar pajak. Jadi kayak cash yang dikasih ke karyawannya mungkin 4,9 juta, terus 100.000-nya dibayar ke negara. Terus nanti setiap tahun bukti potong pajaknya akan teman-teman kasih ke karyawannya kalau pajak udah dipotong. Kalau kayak gitu, karyawannya akan bayar pajak lagi nggak? Kalau emang penghasilan cuma dari teman doang, dari gaji, ya nggak akan bayar pajak lagi, karena pajaknya udah dibayarin dari restorannya di tempat dia bekerja. Jadi itu ada namanya PPh 21. Itu satu di PPh 21. Lalu ada lagi PPh pasal 22. Nih apa nih? PPh pasal 22 ini pajak
atas impor. Nah, mungkin teman-teman punya bumbu rahasia yang kayak bumbunya itu harus diimpor gitu dari Rusia misalnya. Nah, itu kayak ada tarif pajaknya. Tapi jarang banget mungkin yang kayak gini, jadi kayak saya skip aja. Ya kalau emang teman-teman nggak ada impor tuh pajak PPh pasal 22 pasti nggak ada, kemungkinan besar nggak ada ya. Lalu ada PPh pasal 23, PPh pasal 23 itu biasanya kejadian kalau misalnya teman-teman franchise gitu, contohnya. Kalau misalnya teman-teman franchise dari brand lain, itu teman-teman harus motong biaya franchise-nya untuk bayar pajak. Misalnya kayak teman-teman franchise Kopi Raihan gitu. Kopi Raihan misalnya bayar franchise-nya 100 juta untuk 4 tahun. Itu kan tarif PPh 23-nya itu kalau nggak salah 15% ya. Berarti teman-teman harus narik 15 juta buat dilaporin, dibayar pajaknya. Jadi dari 100 juta itu teman-teman bayar ke saya sebagai pemilik brand cuman sekitar 85 juta. 15 jutanya dibayarin ke negara, tapi nanti saya berhak untuk dapetin bukti potongnya. Untuk saya bisa membuktikan kalau emang pajak PPh 23-nya emang udah dibayarin dan dilapor sama teman-teman langsung ke negara. Ini contoh aja ya PPh 23 itu kayak gitu. PPh 25, PPh 25 ini cicilan pajak. Jadi kalau misalnya teman-teman bayar pajak itu biar gampangnya bayar pajak 12 juta gitu di tahun 2020 gitu. Nah, teman-teman tuh pemerintah ngarepnya lewat PPh pasal 25 di tahun 2021 teman-teman nyicil setiap bulan 1 juta, 1 juta, 1 juta, 1 juta gitu. Dicicil sampai di akhir tahun, sampai tahun Desember 2021, nanti dihitung lagi pajaknya. Kalau emang ternyata teman-teman harus bayar pajaknya 15 juta, berarti teman-teman kan tinggal top up 3 juta pajaknya. Kalau misalnya ternyata bayar pajaknya 10 juta, ya teman-teman bisa minta refund 2 jutanya. Itu untuk PPh pasal 25. 4 ayat 2 itu biasanya terjadian kalau misalnya teman-teman itu nyewa bangunan, nyewa ruko gitu. Jadi setiap transaksi sewa itu teman-teman harus narik motong pajaknya 10% dari tuan tanahnya lah, dari landlordnya. Misalnya teman-teman nyewa 100 juta, teman-teman harus narik 10 juta dibayarin ke negara. Jadi yang dibayarin ke landlord itu cuma 90. Itulah contoh dari PPh pasal 4 ayat 2. Kurang lebih gitu, mudah-mudahan masih bisa ngikutin. Kalau misalnya nggak ngerti atau mau ditanya nanti silakan kita lanjutin di Q&A. Lalu ini pajak bulanan ya. Ada nggak sih pajak tahunannya? Ada pajak tahunannya. Jadi kalau misalnya pajak tahunan itu dihitung dari apa ya? Dari penghasilan dalam 1 tahun penuh gitu. Jadi kayak teman-teman kan punya akuntansi itu punya berapa revenue, terus punya beban-beban usaha gitu. Itu dipotong pajaknya itu 22% bersih, tapi buat penghasilan yang revenue-nya masih di bawah 50 miliar itu dapat diskon 50%. Jadi kira-kira tarif pajaknya cuma 11% dari bersih gitu ya. Sebenarnya yang ini nih untuk pajak tahunan. Itu tapi jadi misalnya teman-teman punya income tahun 2021, terus teman-teman bayar pajaknya 11% yang dihitung. Nah, dari 11% ini dikurangin dulu sama pajak-pajak ini tadi, pajak yang bulanan. Yang teman-teman udah bayar di sini, misalnya kayak PPh 25 teman-teman udah nyicil berapa lama, jadi kayak itu bisa jadi pengurang biaya pajak yang harus dibayar untuk tahunannya. Itu kalau teman-teman berbadan usaha kayak gitu sih pajaknya. Tapi kalau misalnya buat teman-teman yang masih UMKM, itu pajaknya cuman 0,5% doang, 0,5% dari penghasilan, tapi bulanan bayarnya. Jadi kalau misalnya kayak teman-teman punya penghasilan 100 juta per bulan, itu langsung dikali 0,5%, 500.000 langsung harus dibayar pajaknya. Nggak perlu ngitung beban, karena dia ngitungnya dari penghasilan kotor. Sedangkan kalau yang ini dia ngitungnya dari penghasilan bersih. Yang ini dari penghasilan kotor.
0,5%. Kalau ini bersih 11%. Kalau misalnya rugi gimana? Kalau misalnya ini rugi, berarti nggak ada pajak yang bisa dibayar gara-gara penghasilan pajaknya aja udah minus dikalikan 11%, ya pasti nilainya masih di bawah 0, jadi kayak emang nggak perlu bayar pajak. Sedangkan kalau di sini, kalau rugi, bayar pajak nggak? Bayar. Kenapa bayar? Karena untuk yang UMKM, pemerintah nggak peduli kondisi teman-teman tuh rugi atau untung, marginnya berapa persen. Yang mereka pengen tahu adalah teman-teman punya penghasilan berapa, bayar langsung 0,5%, kayak gitu. Dan untuk apa ya, saya lupa mau ngomong apa. Di 0,5% tarifnya, ya saya lupa mau ngomong apa. Sedangkan kalau misalnya kalau yang untuk, oh ya sorry, ini saya ingat mau ngomong apa. Teman-teman tuh bisa untuk dapetin tarif yang 0,5% itu syaratnya penghasilannya harus di bawah 4,8 miliar per tahun. Baru eligible buat pakai tarif yang ini gitu. Yang wajib pajak pribadi mungkin saya nggak akan jelasin. Oke, next. Nah, tapi kemarin tuh untuk pajak UMKM itu ada peraturan baru ya yang berlaku di tahun 2022. Jadi ada insentif tambahan. Jadi untuk penghasilan, misalkan tadi kan disyaratkan buat yang revenue di bawah 4,8 miliar bisa bayar pajaknya 0,5% doang kan. Tapi sekarang pemerintah bilang untuk 500 juta penghasilan pertama itu nggak perlu bayar pajak. Jadi contohnya kalau misalnya dulu ya, di sebelum tahun 2022, kita punya penghasilan 100 juta per bulan, kita langsung bayar pajaknya 500.000. Langsung tuh. Jadi kalau misalnya kayak setiap bulan misalnya rata ya 100 juta semua gitu, itu bayar pajaknya tetap 500.000 terus rata. Tapi kalau sekarang untuk di bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei misalnya, atau 500 juta pertama, itu nggak perlu dibayar pajaknya. Jadi teman-teman perlu ngitung pajaknya itu kalau misalnya kayak penghasilannya yang udah di atas 500 juta. Bisa kayak teman-teman punya penghasilan di bulan Januari 100 juta gitu, itu nggak usah dibayar pajaknya. Tapi bulan Februari 400 juta punya penghasilannya. Ya itu belum dibayar pajaknya, di bulan Maret baru teman-teman hitung pajaknya dari penghasilan yang didapat di bulan Maret. Mungkin kayak gitu aja sih. Langsung dikalikan 0,5%, ini juga nggak susah ngitungnya. Dan ya sebenarnya kalau untuk pajak dari bisnis F&B itu aja sih gitu. Mungkin penjelasan saya ada yang terlewat atau ada yang kurang jelas itu kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan monggo aja untuk ditanya. Oke, thank you waktunya, atas lebih kurang saya mohon maaf. Selamat siang. Thank you Mas Rehan. Mungkin buat teman-teman usahawan yang mau bertanya boleh banget di kolom komentar. Tapi ini banyak banget yang kita dapatkan terkait info khususnya pajak-pajakan. Mungkin buat teman-teman yang nggak paham tentang pajak-pajakan, teman-teman bisa mendapatkan insight yang bagus dari Mas Rehan. Kalau yang sebelumnya mungkin punya usaha tapi belum menggunakan pajak dan mau menggunakan pajak, boleh banget dan bisa langsung berburu sama yang ahlinya, sama Mas Rehan dan dari teman-teman fintech atau pajak.io. Tapi kalaupun ada yang ada yang bertanya nih, pertanyaan bagus banget sih dari Siva nih Mas Rehan. Kak Rehan, kalau pajak usahanya macet, nah ini resikonya apa yang akan muncul? Mungkin usahanya yang agak macet kali ya. Jadi pajaknya gimana nih Mas? Ini kalau saya mungkin mengartikan pertanyaan Siva ini, misalnya, kalau misalnya kita nggak patuh pajaknya mungkin ya. Jadi kayak bayar pajaknya kadang-kadang bayar, kadang-kadang enggak gitu misalnya. Itu kayak resiko yang akan muncul apa. Kita ngomongin untuk yang pajak daerah ya, yang pajak daerah berarti yang pajak restoran itu tadi yang 10%. Itu kalau misalnya kita nggak bayar-bayar pajak itu gimana sih? Gitu. Resikonya itu nanti pernah lihat nggak sih teman-teman kalau misalnya kayak ada di restoran yang ada
apa namanya, spanduk gede gitu kayak objek pajak ini belum melunasi pajak ya, mungkin ya resikonya itu akan ditempel aja di depan usaha teman-teman gitu, nanti diaudit. Tapi kalau kayak gitu dendanya itu kan lumayan banyak. Kebetulan saya emang nggak terlalu menggeluti banyak tentang pajak daerah ya gitu, tapi pasti ada denda aja gitu. Di mana dendanya itu biasanya dibuktikan dengan mereka melakukan audit dulu. Jadi pasti mereka akan minta pemeriksaan gitu ke teman-teman. Biasanya pemeriksaan tuh bisa aja triggernya gitu. Kadang-kadang kalau dulu salah satu dosen saya tuh ada yang uh, kayak ya staf Pemda ya, yang kayak emang dari pemerintah daerah kayak gitu. Mereka tuh biasanya tuh suka makan di restoran, terus kayak mereka minta bonnya, terus kayak bonnya mereka simpan gitu. Nanti pada suatu ketika mereka suka sidak, kayak, saya minta dong catatan pembukuannya gitu. Ntar dia bakal ngecekin tuh, kayak invoice yang dia beli dicatat apa enggak gitu. Buat tahu kalau misalnya kayak teman-teman tuh bohong atau enggak gitu. Nanti diteliti dari situ, kayak misalnya kayak ada penghasilan taruhlah 1 miliar, berarti kan harusnya pajak yang udah dibayarin 100 juta, harusnya gitu kan, 10%-nya. Tapi kalau misalnya kayak penghasilan 100 miliar, tapi yang bayar pajak cuma 70 juta gitu, sebenarnya ada 30 juta tuh yang belum bayar, itu yang akan dicari tahu kenapa. Atau gara-gara teman-teman lupa, atau kayak gimana, biasanya dari situ tuh yang akan muncul dendanya. Dendanya berapa, saya maaf kurang hafal, tapi itu pasti ada dendanya dan bisa ada sanksinya dari situ. Jadi resikonya, ya itu sih, pasti resikonya kena audit, terus disuruh bayar denda, terus kalau sekarang tambah dipermalukan dengan dipasang banner di depan restoran itu yang kayak objek pajak ini belum melunasi pajak daerah, yang biasanya emang suka ditempel-tempel di uh, banyak restoran-restoran gitu. Nah, kalau untuk yang pajak pusat gimana? Yang pajak pusat sama aja gitu, cuman yang bedanya yang audit beda. Yang tadi yang audit dari orang Pemda, kalau pajak pusat yang audit dari DJP, dari Direktorat Jenderal Pajak gitu, ada sanksinya. Sanksinya itu kurang lebih itu dari pajak yang lupa dibayar atau yang nggak dibayar, itu dendanya kalau nggak salah itu 2%, nggak nyampe 2% sih, tapi kira-kira 2% per bulan gitu. Dan tapi maksimal 24 bulan, 48% maksimal. Lumayan gede loh, 2% per bulan itu gede banget sebenarnya buat bayar denda sih buat pemerintah pusat. Mudah-mudahan jawaban saya menjawab ya, Kak Syifa. Oke, thank you Mas Rehan. Ini mudah-mudahan jawab ya Kak Syifa untuk pertanyaannya. Dan mungkin kalau ngomong resiko pasti akan ada resiko kali Mas Rehan ya. Lalu yang berikutnya ini ada pertanyaan juga nih Mas Rehan di kolom chat dari tadi siapa ya? Yang berikutnya itu pertanyaan dari Mas John Michael. Apa akibatnya kalau kita tidak membayar pajak atau melaporkan SPT tahunan? Jadi mungkin ini semacam resiko juga kali Mas ya. Kalau kita nggak melaporkan pajak, kan ada pajak perorangan sama pajak usaha. Jadi ini kayaknya harus wajib juga nih kalau pajak setiap tahun ya Mas. Ya. Apa akibatnya kalau tidak membayar pajak dan melaporkan SPT tahunan? Jadi sebenarnya yang diwajibkan itu tuh nggak cuma membayar, tapi juga melapor. Jadi kalau misalnya kita udah bayar, kita harus lapor, intinya kayak gitu. Masing-masing itu ada dendanya. Jadi kalau kita nggak bayar pajak ada dendanya, kalau kita nggak lapor pajak itu ada dendanya. Kalau kita nggak lapor pajak, itu SPT tahunan tuh kalau nggak salah dendanya 1 juta. Mau telat sehari atau telat setahun, dendanya 1 juta. Tapi kalau kita nggak bayar pajak, itu dendanya yang tadi saya bilang, yang 2% per bulan. Dari yang harus dibayar, tapi maksimal 48% kayak gitu. Tapi kalau misalnya nggak lapor, itu dendanya 1 juta. Udah fix 1 juta, kayak gitu sih. Itu pembulatannya Mas ya? Apapun bentuknya itu dalam artian keterlambatan, nominalnya 1 juta gitu Mas ya? Iya, Okay. Kalau misalnya terlambat 1 hari, ya itu juga langsung gitu sih nominal. Tapi biasanya prosedur langsung kita bayar dendanya, biasanya itu dapat suratnya dulu tuh dari kantor pajaknya, kalau misalnya keterlambatan bayar denda segitu. Tapi in practice ya, nggak semua orang dibayarin denda, nggak semua orang ditagih gitu sih, karena
uh, orang kan banyak banget ya di Indonesia, ada berapa puluh juta orang, sedangkan kayak emang orang di kantor pajak itu nggak sebanyak itu sebenarnya untuk mereka bisa ngecekin satu-satu gitu. Jadi kebanyakan banyak yang miss. Jadi banyak juga sih orang yang kayak lupa lapor gitu, tapi kayak nggak ditagih denda gitu, banyak juga. Orang lupa bayar, terus kayak, oh yaudah dilewatin aja. Yang kayak gitu-gitu juga banyak sih in practice ya. Tapi buat jaga-jaga, apalagi teman-teman pengen usaha, yang saya saranin lebih baik patuh supaya untuk menjaga resikonya itu sih. Oke, siap Mas. Mungkin dia cerita kali Mas ya, kalau kayak kemarin gue jadi itu yang dapat NFT gitu. Itu kan kayak udah harus wajib pajak dan itu udah jadi booming, orang-orang jadi ini harus bayar pajak nih mau nggak mau ya. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya, benefit apa yang diberikan pemerintah nih Mas apabila kita telah taat pajak? Oh ini lebih ke benefit kali ya. Mungkin semacam informasi kali ya dari pemerintah atau apa ya kira-kira Mas biasanya? Kalau misalnya kayak kita ngelihat di undang-undang gitu, kalau misalnya kita ngelihat di undang-undang, kalau pajak ya, pajak itu definisinya apa sih? Pajak itu adalah definisinya adalah pungutan wajib dari negara gitu, dipaksakan berdasarkan undang-undang tanpa ada manfaat langsung. Jadi kalau teman-teman bayar pajak, apa sih untungnya? Nggak kelihatan sih, tapi ya semua ini gitu dibangun pakai dana pajak gitu sebenarnya, apalagi pajak daerah ya. Pajak daerah itu kan digunain buat administrasi daerah kan, kayak benerin jalan-jalan rusak gitu, terus kayak buat bayar ASN eh, daerah gitu, kayak apa ya, mungkin pembangunan stadion baru tuh yang di Jakarta International Stadium itu juga mungkin akan pakai pajak. Jadi kayak emang itu adalah pembayaran kolektif, Mas. Jadi kalau apa ya, manfaat langsung itu nggak kelihatan sih. Jadi kayak buat masing-masing orang yang bayar pajak sama orang yang nggak bayar pajak pun itu nggak kelihatan bedanya apa. Tapi ya kalau buat orang nggak bayar pajak dan ketahuan ya itu ada resikonya, Mas, gitu. Jadi kalau misalnya kayak saya ngomong kasarnya, kalau misalnya kayak teman-teman patuh pajak nggak ada yang terjadi, cuman kalau misalnya kayak teman-teman nggak patuh pajak itu banyak banget risikonya gitu. Oke, kayak gitu sih. Jadi mendingan apa taat pajak Mas ya dan bayar pajak. Lumayan Lebih pajak itu sih. gitu kan sama negara sama daerah gitu. Karena sebenarnya menurut saya pribadi, dengan kita ikutan apa namanya bayar pajak gitu, itu kan sebenarnya kan juga kita kayak naruh saham nggak sih gitu ke negara, ke daerah, kalau sebenarnya kayak ini semua nih ada kebangun gara-gara ada kontribusi dari kita gitu. Jadi kayak kita jadi punya perasaan yang lebih care gitu kan sama pembangunan daerah masing-masing gitu. Dan juga bisa ikut ngawasin juga kalau memang ternyata dana kita dicurigai tidak dimanfaatkan dengan benar, mungkin gitu sih. Ya, intinya taat pajak. Oke, ini sebuah nanya dengan lagi. Halo Mas, saya Aldo. Saya ada sebuah case di daerah saya ada kenaikan pajak restoran, tidak seperti ada yang di undang-undang. Wah ini ada seperti apa ya? Yang dijelaskan tadi, selama bertahun-tahun kami hanya ditarik 250.000 per bulan. Saya kurang tahu alasannya kenapa, karena saya hanya melanjutkan usaha orang tua. Nah, di bulan November tahun 2021, kemarin kantor pajak mulai mau menerapkan penarikan pajak yang seharusnya 10%, yang katanya sejak diperiksa KPK, menjadi kemudian baru ingin menerapkan. Jadi saya sebagai pengusaha kebingungan karena kebingungan di usaha saya omset sudah besar, sebaiknya bagaimana untuk memenuhi pajak tersebut. Jika mau menaikkan harga, kami juga takut kehilangan pelanggan. Sarannya Mas Tony mungkin dilema kali ya Mas Aldo sendiri. Ya ini menarik sih, ini saya juga baru tahu. Jadi di daerah kali Mas ya? Mungkin ya, karena kayak kalau saya
ini sebenarnya kayak mereka tuh nggak ngerti ya. Mungkin daerahnya nggak punya kapasitas yang baik gitu, mungkin belum baik kapasitasnya untuk bisa menerapkan pajak dengan benar. Jadi kayak mereka itu kayak langsung pukul rata aja, kayak ya udahlah 250.000 per bulan, tapi kayak semua restoran bayar pajaknya segitu gitu. Jadi kayak dianggap semua usaha itu penghasilannya 2,5 juta lah per bulan gitu. Murah banget sih, saya juga kalau misalnya punya usaha cuma ditagih kayak gitu seneng banget sih Mas. Dan kayak tiba-tiba pemerintahnya dimarahin, nggak gitu caranya gitu. Caranya tuh ya harus lagi 10% kayaknya. Yang kasihan kan teman-teman juga gitu. Tapi sebenarnya apa yang mau diterapkan itu sebenarnya yang benernya kayak gitu Mas. Emang 10% gitu. Uh, Saran, ditanyain saran. Bagaimana untuk memenuhi pajak tersebut? Jika mau menaikkan harga kami juga takut kehilangan pelanggan. Saya rasa kalau misalnya kita mau ngomong adil ya, Mas Aldo ya. Kalau misalnya kayak Mas Aldo harus narikin pajak 10%, berarti kan restoran di samping Mas Aldo juga harus kayak gitu, ya nggak sih? Benar nggak sih? Jadi kayak menurut saya, apabila semuanya menerapkan yang benar gitu, pasti adil juga gitu. Adil juga karena harga restoran Mas Aldo makin mahal, tapi kan restoran kompetitor Mas Aldo juga jadi mahal juga gitu. Kecuali kalau emang ada beberapa yang mau berkorban buat nurunin omsetnya atau yang kayak nambahin cost-nya 10%. Yang perlu kita tahu kan sebenarnya dengan misalnya kita kayak 10% kita bayarin, itu marginnya cukup gede nggak sih gitu. Atau dengan kayak gitu misalnya kayak pajak kita tanggung, itu udah bikin perusahaan kita rugi nggak sih? Itu kan pasti ada dihitung-hitungan juga. Dan saya kalau bisa disuruh ngasih saran kayak gini, saya nggak bisa, maaf Mas Aldo, karena saya juga belum tahu case-nya. Saya juga nggak tahu juga marginnya seberapa persen. Mungkin kalau kayak gitu tuh baiknya mungkin di suatu waktu kita bisa ketemu, bisa ngobrol, saya bisa tahu sebenarnya kayak tentang bisnisnya Mas Aldo tuh kayak gimana, terus saya bisa tahu ternyata kayak, oh beban-beban usahanya tuh ada ini, saya mungkin harus riset dulu tentang gimana marketnya di daerah Mas Aldo, ngeliatin restoran-restoran lain tuh impact kayak gimana gitu, mungkin saya baru bisa ngasih saran yang lebih proper gitu Mas ya, cuman kalau sekarang ya saya rasa ya yang bener ya emang kayak gitu Mas, yang cuma naikin 10% gitu. Dan kalau emang Mas Aldo ngerasa dirugikan, di situ saya yakin kalau emang peraturannya kayak gitu, semuanya juga pasti menerapkan hal yang sama sih Mas. Jadi kayak emang jangan takut kehilangan pelanggan, asalkan itu emang dilakukan dengan adil ya. Kecuali kalau emang dalam satu kota yang dikenain pajak cuma restoran Mas Aldo doang gitu. Kalau itu kan nggak adil, itu baru kita bisa marah-marah ke daerahnya. Thank you pertanyaan Mas Aldo. Oke, thank you Mas Raihan. Mudah-mudahan jawab ya Mas Aldo ya. Nah, untuk pertanyaan berikutnya ini dari Q&A, Kak Raihan, kalau pajak pengusaha, maaf ya, ada suara. Kak Raihan, kalau pajak pengusaha F&B, kenapa pengenaannya lebih ke pembeli, bukan PPN? Oh, mungkin ini lebih bisa ngejawab untuk Kak Raihan kali ya? Karena pajak pengusaha F&B, kenapa pengenaannya ke pembeli, bukan PPN? Mungkin pertanyaannya, kenapa kenanya pajak daerah, bukan PPN? Atau gimana gitu? Karena sebenarnya kalau misalnya kayak dari tarifnya itu ke pembeli sama aja sih gitu, sama-sama 10% gitu sebenarnya. Kalau misalnya kayak PPN 10%, kalau misalnya kayak pajak restoran tuh 10% juga. Cuman yang bedanya yang satu itu kayak jatahnya pemerintah pusat, yang satu jatahnya pemerintah daerah. Tapi sebenarnya kalau untuk apa ya, saya ada jawaban yang lebih bagus, tapi kayak saya takut ini agak teknis gitu. Sebenarnya kalau misalnya kayak sebagai usahawan itu lebih untung kena PPN atau lebih untung kena pajak restoran. Sebenarnya kalau bisa milih, saya ngerasa lebih enak kenain PPN sebenarnya daripada pajak restoran. Karena kalau pajak restoran itu tuh bener-bener bebannya nambah 10% gitu, itu jadi cost. Sedangkan kalau PPN itu dia pakai mekanisme
input output gitu loh. Jadi kalau misalnya kayak kita jual barang 10%, tapi kita beli barang, kita bayar PPN juga 10% gitu. Misalnya kita beli barang, PPN-nya 100, terus kita jual barang, PPN-nya 200. Yang perlu dibayarin ke pemerintah itu nggak 200, tapi 200 dikurangin 100. Pajak menjual dikurangin pajak pas beli. Jadi cuma selisihnya doang 100. Lebih murah sebenarnya PPN. Dan sebenarnya bukan cost, itu tuh cuma masalah cash flow aja gitu. Sedangkan kalau misalnya pajak restoran, itu 10% udah 10%, jadi barangnya jadi lebih mahal 10% kayak gitu. Ya kalau misalnya buat pengusaha mungkin lebih sakit gitu ya kalau kena pajak restoran dibandingin PPN, tapi buat pembeli efeknya harusnya sama aja sih. Karena kalau misalnya bayar PPN ya 10%, bayar pajak restoran juga cuma 10% gitu sih. Tapi itu buat saya hal yang wajar sih Mas, kalau untuk pembeli itu harus membayar pajak, karena kan hampir di semua tempat ya, ada apapun yang misalkan restoran atau kita beli barang pasti kan ada kena pajak. Kalaupun kita beli barang dari luar pun pasti juga kena pajak dari luar. Itu buat saya sebenarnya hal yang wajar sih untuk pajak ini gitu. Mudah-mudahan Mas, nih gitu, pengen nanya nggak namanya. Mudah-mudahan terjawab ya Mas atau enggak. Lalu yang berikutnya Kak, kalau UMKM apakah batasan 500 juta diulang juga setiap tahunnya? Atau tahun depan bikin 500 juta pertama juga free? Dan kalau yang 0,5% harus dibayar tiap bulan, tapi harus dibayarkan tahun, apakah ada dendanya? Kalau UMKM apakah batasan 500 juta diulang juga tiap tahun? Iya, itu diulang juga mulai tahun 2022. Jadi kayak emang 500 juta pertama itu emang nggak harus bayar pajak. Jadi untuk penghasilan yang di atas 500 juta baru harus dibayar pajak 0,5%-nya gitu. Sebenarnya bayar setiap bulan sih, Mbak ya saya panggilnya Mbak. Tapi kalau bayar setahun, apakah ada dendanya gitu? Technically harusnya ada dendanya, cuman aku nggak pernah ngelihat sih Mbak kayak UMKM itu sampai denda yang kayak kita dibawa sampai ke pengadilan pajak kayak gitu karena mungkin nggak sejahat gitulah negara ya kalau menurut aku. Kalau menurut aku sih mungkin jangan ngelihatnya dari situ Mbak, cuman menurut aku akan lebih enak loh Mbak sebenarnya untuk bayar bulanan daripada bayar tahunan. Karena kalau misalnya kita bayar pajak bulanan itu ketika duitnya masih ada gitu. Tapi kalau misalnya tahunan tuh kalau misalnya kayak duitnya udah kepake atau kayak gimana tuh jadi berasa berat gitu yang sebenarnya harusnya nggak seberat itu. Jadi saya saranin lebih baik bayarnya pajaknya patuh aja bulanan. Ya. Oke deh, kurang lebih seperti itu ya Mbak Tati atau Ibu Tati. Intinya itu akan terhitung ulang secara angka per tahunnya. Tapi kalau boleh tahu nih Mas Rehan, ini kan mungkin banyak teman-teman UMKM ya yang hadir hari ini. Banyak nggak sih UMKM itu yang belum bayar pajak atau bahkan nggak mengenal sama sekali tentang pajak? Dari seluruh data yang Mas Rehan ada nggak Mas? Kalau misalkan dari foto dulu saya pernah baca gitu ya, pernah riset. Itu kayak UMKM itu kalau nggak salah dari 100% ya, itu kayaknya yang baru taat pajak saya lupa, tapi di antara 2% sampai 4% sih. Jadi ya angka kepatuhan pajak di UMKM itu emang kecil. Maka tadi mungkin sekaligus ngejawab pertanyaan yang sebelumnya ya, yang kayak ditanyain kenapa sih harus bayar pajak dibebankan ke pembeli kayak gitu. Karena itu sebenarnya cara paling gampang untuk pemerintah buat dapetin uang sih sebenarnya. Karena teman-teman nggak pengen, karena ya itu tadi angka kepatuhan pajak rendah banget, cuma 2%, 4%. Jadi kayak sebenarnya pajak yang berbasis penghasilan dirubah jadi berbasis konsumsi aja gitu. Jadi makin teman-teman suka belanja dan lain-lain, ya pemerintah jadi makin apa ya, secara langsung ya mereka dapat uang gitu tanpa teman-teman harus sadar bayar pajak gitu, karena emang mereka masukin itu tuh jadi kayak dalam aktivitas sehari-hari, kayak teman makan di warteg, terus kayak misalnya beli barang, beli mobil gitu, semua transaksi itu langsung nyumbang pendapatan ke negara sih. Itu ya sebenarnya imbas juga gara-gara ya emang angka kepatuhan pajak yang
masih rendah gitu. Makanya untuk pajak berbasis konsumsi itu masih jadi penghasilan terbesar dari pajak negara kita. Oke. Thank you Mas Rehan. Mudah-mudahan banyak UMKM yang bisa sedikit ini ya, ibaratnya membantu perekonomian negara lah dengan berpajak. Gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi ya teman-teman usahawan yang lainnya. Kalau mau ada yang bertanya silahkan komen. Dan anyway, kita juga ada namanya form interesting. Jadi form interesting ini adalah teman-teman usahawan yang ingin ngomong lebih banyak dengan pajak Gedayo, pengen lebih lanjut intens untuk mengenal pajak lebih detail dengan pajak Gedayo, boleh banget. Jadi nanti kita akan share namanya form interesting. Dari form itu nanti teman-teman bisa ngisi untuk kelanjutan membahas tentang pajak untuk usahanya. Jadi nanti teman-teman bisa mengisi apabila interest, apabila teman-teman pengen ngobrol banyak tentang pajak.io, nanti akan dikontak dan di link absennya hampir sama kayak interesting ini sih Mas, kurang lebihnya Mas John. Jadi kalau misalnya teman-teman mau lanjut ngobrol pajak.io untuk detailnya segala macam, atau nanti akan dibantu full support dari pajak.io, bisa langsung mengisi formnya, nanti akan di follow up dari teman-teman pajak.io dan dihubungi. Jadi akan dibantu berdasarkan dari kapasitas dan jenis usahanya nanti akan seperti apa. Dan karena konsen kita lebih ke F&B, jadi harapannya teman-teman bisa mengenal lebih banyak pajak di F&B yang tadi sudah dibahas tuntas. Dan saya cukup menarik tadi terkait masalah sertifikat. Nah ini kan setiap tempat ini kan ada servis itu yang beda-beda, bahkan nggak ada sama sekali. Cuman agak lumayan lucu sih kalau misalkan mereka memberikan servis itu hampir 20% atau 50% lah kurang lebih dari harga produknya. Dan ini lumayan cukup unik. Berarti kan lumayan tinggi daya belinya di situ Mas. Atau bahkan kalau dilihat beberapa tempat, setelah restoran gede aja tuh servisnya paling gede tuh 5-7%. Kalau misalkan sampai 50% berarti kan produk ini kan lumayan cukup banyak diminati dan bahkan enak sekali gitu Mas. Orang bahkan sampai nggak peduli dengan servis yang diberikan, atau mungkin jadi kebalikannya, dia lebih murah dan nantinya naik servisnya. Nah tapi ini lumayan cukup unik. Tapi teman-teman nggak perlu khawatir, itu nggak perlu diikutin juga. Tapi lagi-lagi Mas Rehan sempat mention kalau memang nggak diadakan nggak apa-apa. Tapi yang jelas harapannya kalau teman-teman usahawan menyangkut tentang pajak itu boleh banget. Jadi teman-teman bisa langsung ngobrol banyak dengan tim pajak.io khususnya untuk pajak-pajakan. Nah, ini sudah ada di kolom chat untuk link terusnya. Jadi nanti silakan isi, silakan memberikan jawaban yang sesuai. Dan kalau nggak ada lagi pertanyaannya, mungkin kita closing kali Mas Rehan ya. Karena sudah banyak banget yang diinfokan Mas Rehan, khususnya terkait bagaimana kalau kita nggak ada pajak, benefitnya seperti apa, atau bahkan tadi terkait total saldo itu akan kembali lagi angkanya dari total penghasilan. Ini banyak banget sih. Dan FYI juga buat teman-teman usahawan, tadi dari kami juga menginfokan terkait deck atau presentasi yang tadi sudah diberikan oleh Mas Rehan, nanti akan di-share melalui tim kami. Jadi buat teman-teman nggak perlu khawatir, yang tadi deck sudah diberikan sama Mas Rehan, itu cukup informasi terkait pajak perpajakan. Nanti bisa dibaca-baca, bisa dilihat, dan teman-teman kalau ingin lanjut silahkan langsung di bawah ini. Jangan lupa di copy dulu supaya tidak sholat. Oke, itu aja mungkin dari saya, Agung Pratama dari Kasih.id. Jangan lupa teman-teman yang punya usaha untuk catatan secara rapi, jadi pakai kasir supaya bisa kelihatan uangnya berapa. Tapi jangan lupa juga kalau kalian mau belajar tentang perpajakan bisa langsung ke pajak.id. Dari saya itu aja. Sebelumnya thank you banget Mas Rehan untuk waktunya, sudah diganggu di hari Jumat terkait ngomongin pajak pajakan. Semoga kita bisa ketemu waktu lagi, ngobrol banyak tentang pajak, dan masih banyak usahawan yang harusnya lebih interest lagi tentang pajak. Kurang lebih seperti itu. Thank you juga Mas Aldo sudah hadir, dan saya akhir kata untuk acara ini. Thank you Mas Rehan ya. Sehat-sehat Mas Rehan semuanya dari tim pajak. Ditunggu lagi untuk info-infonya. Thank you semuanya yang sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you semua.